uh, 3 three-letter code, sorry, 5 three-letter code, 5 three-letter code, 5 apa tadi? 5 three-letter code, 10 istilah penerbangan, terus fonetik alfabet untuk nama sendiri, ya, nama lengkap ya. Terus sama 10 itu 5, satu lagi nanti penyebutan tanggal dan waktu ya di materi. Saya share screen dulu. Oke, Darius mikrofonnya boleh dimatiin dulu. Kemarin kita sampai di aircraft registration ya, sampai di aircraft registration. Sambil nunggu, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Lanjut aja dulu ya. Oke, kemarin kita sampai di sini, black box. Ya, di black box. Black box ini adalah kotak hitam yang isinya adalah FDR, kepanjangan dari Flight Data Recorder, dan CVR, Cockpit Voice Recorder. Jadi yang direkam oleh si black box ini adalah data penerbangan dan juga data percakapan pilot atau suaranya pilot yang direkam. Warna aslinya itu warna terang, ada jingga, ada merah, pokoknya warna terang supaya gampang dicari. Dibilang black box karena ada pendapat yang menyatakan kalau si black box ini, black itu perwakilan dari kuat, kokoh, karena dia kan tahan bakar, tahan banting, terus tahan tekanan. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa dia mendapatkan nama sebagai black box. Di mana posisinya? Bisa dilihat nggak kalau kita masuk ke pesawat? Nggak bisa dilihat. Biasanya dia diletakkan di bagian yang dianggap paling aman pada sebuah pesawat, yaitu ekor. Kenapa dibilang paling aman? Karena rata-rata kecelakaan itu kepala duluan, kokpit duluan, baru ekornya. Oke. Black box ini adalah salah satu benda yang paling dicari oleh KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, untuk mengetahui penyebab sebuah kecelakaan pada pesawat. Biasanya satu pesawat itu punya punya satu black box dan punya 2 radio transmisi otomatis. Jadi kalau pesawatnya jatuh, akan ada sinyal yang dipancarkan oleh pesawat untuk ngasih tahu jatuhnya di mana, hilangnya di mana. Itu terjadi kayak terakhir, itu pesawat penumpang yang jatuh di Surabaya, ya, AirAsia pada saat itu jatuh di perairan Laut Kalimantan, jatuh, terus ketemu black box-nya setelah beberapa minggu. Dapat dan diketahui penyebab kecelakaannya apa dan sudah dipaparkan ke publik. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Lanjut ya. Informasi umum yang mungkin kalian bisa bagus lah untuk tahu. Yang pertama, pesawat, kalau ada yang nanya, pesawat itu kan punya 4 gaya ya, kemarin kita sempat belajar. Ada gravity, gaya tarik, ada thrust, gaya dorong, ada drag, gaya tarik, dan ada lift, gaya angkat. Di buku kalian ada. Gaya dorong pesawat, yang mendorong pesawat ini disebut thrust. Ya, thrust. Yang bagian dari pesawat yang menciptakan thrust adalah mesin atau engine. Thrust ini gaya dorong. Karena pesawat badannya besar sekali atau berat sekali, pesawat ini nggak bisa dia mundur. Jadi dia kalau mundur latrek itu nggak bisa. Harus didorong sama traktor. Traktor ini yang mengoperasikan anak GSI. Traktor ini disebut dengan towing truck.
atau truk towing atau truk pendorong. Orang-orang yang boleh mengoperasikan towing truck hanya orang-orang yang memiliki sertifikasi. Nggak boleh orang sembarangan. Nggak boleh mentang-mentang bisa bawa mobil, oh bisa bawa. Nggak. Jadi pesawat harus dibantu mundur dengan pushback traktor atau towing truck karena mesinnya hanya bisa mendorong maju. Gaya dorong dia tadi, yang dorong untuk maju itu disebut thrust. Kalau dia diputar ke belakang, jadi kan mesin pesawat ini beda sama mesin mobil. Mesin pesawat ini kayak kipas angin. Kipas angin waktu dinyalain, anginnya ke depan ya. Anginnya ke depan, putaran kipas anginnya pasti ke satu arah. Kalau ke kanan terus ya. Dia mutar terus dari kanan ke kiri kayak jam. Kalau putarannya dibalik, sedemikian rupa, maka anginnya akan mundur ke belakang. Tadinya maju ke depan, sekarang mundur ke belakang. Kalau pesawat, dia bisa otomatis. Bisa dibuat gayanya itu. Jadi mesin pesawat itu kan sama ya, dia baling-baling tapi turbo engine, tapi dipasangin mesin jet. Jadi baling-baling dia tuh, kalau bahasa penerbangannya blade, pisau baling-balingnya itu, jumlahnya mungkin untuk satu pesawat besar ada ratusan. Itu kalau udah diputar, angin yang keluar itu bisa mendorong truk. Angin dia yang keluar. Kalau kita kipas angin kan cuma bisa dorong rambut kita lah kan, lebay-lebay manja gitu. Tapi kalau pesawat, kalau dia udah nyalain engine-nya kayak 747 lah, pesawat besar ya, pesawat wide body, udah dorong itu truk bisa terbang tuh. Nah, kalau pesawat ngeluarin tenaga dorongnya, angin ke arah depan, kan mesin pesawat itu kan ada sisi depan, ada sisi belakang ya. Kalau dia mendorong pesawat, kalau dia mengeluarkan gaya dorong tadi, maka gaya di belakang mesin tadi sama kayak prinsip kipas angin. Kalau kalian nyalain kipas angin, terus kalian taruh kertas di belakang kipas angin, nempel nggak? Nempel kan? Karena kayak disedot kan? Nah, pesawat gitu juga. Tapi yang bisa nempel di situ bus, truk, manusia, karena daya hisapnya kuat. Nah, pesawat hanya bisa berjalan maju. Mesin pesawat bisa dimodifikasi atau diatur oleh pilot supaya berputar ke belakang. Berputar ke belakang maksudnya yang tadinya dia ngeluarin angin ke depan, gaya dorong tadi, thrust, ini dia buat biar bisa mutar ke belakang supaya arah tadi berubah. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau kalian naik sepeda lah misalnya, naik sepeda. Terus di sepeda kalian dipasangin kipas angin. Kipas anginnya dibonceng sama kalian. Terus kipas anginnya dinyalain. Dinyalain kencang, kipas anginnya betul kencang. Kalian jalan maju kan? Misalnya diikat nih kipas angin di badan kalian. Kipas anginnya menghadap ke belakang, ditaruh di belakang kalian diikat. Terus kipas anginnya dinyalain. Waktu kipas anginnya dinyalain, dia kan ngeluarin daya dorong. Otomatis sepeda kita bisa maju lebih cepat. Nah, waktu pesawat melakukan teknik yang serupa. Jadi waktu dia melakukan gerakan untuk lepas landas, itu mesin dia dorong ke belakang. Otomatis dia itu kayak didorong lah, maksudnya kayak didorong, pesawat didorong maju ke depan dan dia terbang. Nah, waktu dia mendarat, begitu mendarat, mesin tadi kan masih mendorong ke depan. Karena waktu mendarat kecepatannya juga tinggi, maka pilot melakukan manuver yang disebut dengan reverse thrust. Itu ada tulisannya di buku kalian atau di layar. Fungsinya apa? Untuk membantu pengiriman setelah landing. Cuma si reverse thrust tadi ini secara hari-hari, secara normal, dia nggak boleh dipakai untuk mundur. Pesawat untuk mundur tetap harus pakai pushback traktor atau towing truck tadi. Ya. Terus, oke. Di tulisan paling bawah kan dibuat tuh. Kalau pesawat dipaksa untuk memutar mesinnya menjadi reverse thrust, menjadi gaya dorongnya terbalik, dia akan nyedot semua yang ada di depan dia. Batu, manusia. Jadi memang tidak dianjurkan. Nah, ini informasi sederhana buat kalian kalau ada yang nanya. Pesawat tuh kalau mau mundur gimana?
Bisa dia mundur sendiri, nggak pakai ini. Bisa, tapi nggak pernah direkomendasiin. Karena dari pabrikan sendiri nggak ngasih. Soalnya pesawat itu bobotnya berat, dan dia bisa merusak sesuatu yang ada di sekitarnya kalau dipaksa untuk mundur sendiri. Tapi bisa nggak? Bisa. Cuma secara umum, perusahaan yang nggak mau ngambil resiko, penerbangan nggak mau ambil resiko, dia akan pakai yang namanya pushback traktor atau towing truck. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kalau kalian pernah naik pesawat, kita tahunya dia review pesawat. Waktu pesawat terbang itu kan suaranya berisik ya. Dia terbang, terus pas turun lebih berisik lagi. Pas turun udah sampai darat, tiba-tiba suara berisik muncul. Kayak suara angin kencang banget. Nah, suara yang kayak gitu tuh itu tanda kalau ada reverse thrust atau gaya dorong yang dibalik. Berikutnya, cuaca-cuaca yang berbahaya bagi penerbangan. Pesawat sebelum dia melakukan penerbangan itu selalu disiapkan dengan dokumen-dokumen pendukung. Salah satu dokumen pendukung itu load sheet, udah belajar kita kemarin, kargo, manifest, dan seterusnya. Ada juga informasi yang tidak kalah penting, yaitu perkiraan cuaca. Jadi kira-kira kalau terbang nanti, pilot ketemu apa aja tuh di atas sama di bawah. Salju kah, anginnya kayak apa, hujan apa enggak, ada petir atau enggak, ada angin topan atau enggak, terus ada hujan es atau enggak, dan seterusnya. Oke. Nanti saya akan kasih lihat videonya satu-satu, seperti apa contoh-contoh cuaca yang ada di layar ini. Oke, jenis cuaca yang pertama, jadi gini dah, pilot itu waktu dia sebelum berangkat, kan kemarin ada yang nanya, siapa ya, saya lupa namanya, yang nanya soal pilot bisa nggak ngerubah isi berat pesawat, load sheet-nya kayak apa. Nah, pilot itu sebelum berangkat ke pesawat, dia kan masuk ke kantornya dulu ya, ke flight operation ya. Flight operation dia dapatkan di laporan cuaca. Nah, laporan cuaca ini dijelaskan nanti sama staff-nya flight operation. Dia akan bilang, oke kapten, hari ini kapten terbang dari Jakarta ke Medan, nanti ketinggian sekian, ada awan yang begini, terus ada angin dari arah timur begini, kita akan terbang di ketinggian sekian, nanti setelah ini, semua diinformasikan. Beberapa contoh cuaca yang ada di dunia penerbangan, di mana saja kalian berada, namanya hampir serupa. Ya. Yang pertama namanya hurricane. Hurricane. Dia ini tornado, angin topan, puting beliung, typhoon, dan lain-lain. Terus yang berikutnya thunderstorm. Thunderstorm ini hujan lebat. Hujan lebat yang ada petir-petir. Yang kalau kalian lihat ke langit, gelap langitnya semua. Awannya tebal-tebal, terus suara gunturnya besar-besar. Itu namanya thunderstorm. Ya. Berikutnya wind shear. Wind shear ini harus pakai video nontonnya. Tapi wind shear ini secara umum angin panas yang nggak kelihatan. Jadi pilot itu waktu mau melakukan pendaratan, kiri kanannya semuanya bersih, cuacanya bersih, nggak ada awan, nggak ada ini. Tapi pas mau mendarat, tiba-tiba ada tekanan angin yang berubah. Dia bisa bikin pesawat itu entah miring, entah jatuh ke bawah. Ibarat kata kalau orang main layang, tiba-tiba lagi dapat angin kan mau terbang nih dia, terbang, terus anginnya hilang. Kan pesawat si layang tadi jatuh melayang kan? Jatuh melayang kayak putus dari benangnya. Nah, kalau si wind shear ini sifatnya hampir sama. Jadi waktu pesawat udah siap-siap mau mendarat, begitu dia udah mau nyentuh landasan pacu, anginnya datang. Anginnya datang, terus yang terjadi sama pesawat apa? Bisa terlempar dia dari runway, bisa terbang ke atas terus jatuh kayak batu, istilahnya bouncing, dan sebagainya. Ini berbahaya. Dan yang parahnya lagi, wind shear ini nggak bisa dilihat. Dan nggak bisa dideteksi sama radar. Jadi ya pilot yang dilatih. Kalau di tempat saya tuh setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, pilotnya dilatih untuk menghadapi wind shear. Jadi dikasih keadaan seolah-olah wind shear gitu. Pilot itu latihannya kayak apa? Namanya flight simulator. Kalau kalian pernah buka komputer, namanya flight simulator. Kita masuk dalam sebuah ruangan, bentuknya kayak pesawat, isinya kayak pesawat, layarnya mirip kayak, bukan mirip lagi ya, 95% sama kayak keadaan sebenarnya. Tapi penggeraknya semuanya hidrolik. Jadi digerakkan seolah-olah
Kalau ada cuaca buruk dia goyang-goyang. Terus kalau ada kayak apa ya? Ada yang pernah ke time zone nggak? Main-main yang virtual reality gitu. Masuk dalam pesawat, mainan, terus pesawatnya goyang-goyang, mereng-mereng. Nah, ini sama. Tapi 95% sama dengan asli. Namanya flight simulator. Setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, pilot dilatih untuk menghadapi keadaan-keadaan berbahaya dalam penerbangan. Itu sebabnya kenapa selalu dikatakan kalau transportasi udara adalah transportasi paling aman sedunia sampai saat ini. Oke, ada wind shear, terus ada icing. Icing ini hujan salju. Di kita nggak ada ya salju ya. Tapi siapa tahu nanti perubahan iklim bisa ada hujan salju. Icing ini termasuk juga namanya hail. Kalau icing tadi hujan salju, kalau hail itu kan kelihatan ya tulisannya, termasuk hail. Hail ini hujan es. Pernah lihat? Jadi yang jatuh dari langit itu es. Es batu kayak es kristal itu, jatuh-jatuh dari langit. Nah, dulu pernah kejadian di pesawat teman saya, terbang dari Denpasar mau ke Solo. Begitu mendarat di Solo, masuk ke dalam awan. Awannya pekat, tapi karena harus mendarat, mau nggak mau awan itu dimasukin. Dikirain di dalam awan itu cuma ada air, ya hujan biasa lah. Kan kita kalau dalam awan mendung itu kan isinya kan air, angin, petir, terus apa lagi namanya awan panas dan seterusnya. Tapi pada saat pesawatnya teman saya itu masuk ke situ, ternyata hujan es. Dan itu dia bilang mengerikan memang. Waktu mendarat baru ketahuan, kokpit pesawat itu, di depannya itu, di bagian kokpit itu udah penyok-penyok, kena es. Kacanya udah retak. Pesawatnya di-grounded, diganti semua kacanya. Krunya itu pramugari-pramugara dipulangkan karena mental untuk terbang udah hilang. Soalnya itu kan keadaan berbahaya. Jadi mereka dikasih waktu untuk menenangkan diri terus baru berangkat lagi. Jadi saya kasih contoh videonya. Berikutnya volcanic activity. Ini abu dari Gunung Merapi yang meletus. Ya, kalau yang tinggal daerah-daerah Silangit tahu lagi. Gunung apa namanya? Sinabung. Nah, yang berbahaya apanya? Laharnya, bukan. Jadi waktu gunung berapi ini meletus, dia kan kayak meriam ya, kayak meriam. Dia menembakkan abu vulkanik ini abu vulkanik ke angkasa, ribu kaki, pesawat jet besar pun bisa kena. Yang terjadi apa? Abu vulkanik ini bukan abu biasa, bukan abu kayak abu dapur, bukan kayak abu di rumah, debu-debu itu enggak. Abunya itu mengandung kaca, ada material logam. Jadi waktu dia terbang ke angkasa, kalau pesawat secara nggak sengaja atau sengaja berpapasan dengan awan ini tadi dan masuk, itu engine bisa mati atau bisa rusak. Harga satu engine sama dengan harga satu pesawat. Jadi sisi komersialnya nggak terbang. Sampai cuacanya tuh, sampai abunya benar-benar hilang, benar-benar ditiup turun, udah jatuh, atau hujan, baru tuh ada kemungkinan untuk terbang. Oke, dari semua jenis cuaca yang ada di atas, thunderstorm sama wind shear adalah yang paling mengancam di Indonesia. Karena daerah kita daerah tropis, jadi dia bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Dan nggak kenal musim ya, kalau hujan ini kan nggak kenal musim ya. Di tempat kita nih misalnya siang nih, misalnya panas misalnya. Tapi mungkin 50 km dari rumah kita udah awan mendung, udah besar misalnya. Kenapa saya harus tahu tentang masalah cuaca? Nanti anak airline staff, anak GSE, itu kan berkoordinasi dengan flight operation atau dengan penumpang. Orang akan nanya, kenapa pesawat nggak bisa berangkat? Ini Bu, ada cuaca kurang bagus. Kenapa cuacanya? Kalian pasti telepon kan flight operation, Bang. Ada apa Bang, kok pesawatnya nggak bisa terbang? Ini deh, ada wind shear, cuacanya begini, jadi kalian tahu. Ada thunderstorm, jadi kita begini. Ada volcanic activity, kita nggak bisa pindah dan seterusnya. Ini informasi yang umum dipakai. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, silakan nyalain mikrofonnya. Berikutnya. Oke, kita lihat video dulu ya.
Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya, sambil nunggu ya. Saya lagi buka browsernya. Stuck on the tarmac with no immediate chance of getting off the ground. Oke, ini video windshield. Lihat pesawatnya mendaratnya miring tuh, nggak bisa mendarat malahan ya, terbang lagi. Ini pesawat yang kedua. Where should you put your money? Oke, video berikutnya ini hailstorm ya, atau apa namanya, hujan es. Oh my God. Can I say that I'm done with Colorado? That's hail.
My poor baby. Another one. Oke. Sekarang bayangkan ini di darat ya. Di darat terjadinya untuk apa namanya? Untuk benda yang nggak bergerak. Bayangkan terjadinya di pesawat. Di pesawat bergerak cepat, esnya pun lagi bergerak cepat. Sangat berbahaya. Ya. Di Indonesia kayaknya belum pernah kejadian ya. Tapi nggak tahu kalau kalian pernah mandi hujan, kalau kena hujannya pedih ada nggak? Kalau kena sakit hujannya tuh. Boleh jadi itu heal tapi dalam skala lebih kecil. Kayak ditusuk-tusuk lidi kadang-kadang. Oke, ini volcanic ash. British airspace has been totally closed. Airports in part of Europe, including France, Norway, and Finland, have all cancelled flights, causing massive disruption for passengers. Personally, having small children, I think it's more frustrating where we sit around all day, we don't know whether they're going to be here or they're going to be going or what. So it's still a bit frustrating aspect, you know. We can totally accept why we're not flying. So it's not as if like we're sitting here, we're angry or anything. So we just have to fight with it. And this is the cause of this air traffic crisis. Lihat An awannya eruption sejauh that occurred apa hundreds of terbang ke kilometers away atas. in Iceland. Udah ngelewatin awan. Sent a large ash cloud into the atmosphere containing tiny particles of rock and glass. The cloud is now moving south. It's harmless to people on the ground. For aircraft, it's far more problematic, having the capacity to clog up a plane's engine or even shut it down completely. The way an aircraft engine works, it sucks air in, compresses it, forces it out the other side. That creates thrust, it can fly. If that air is contaminated with soot ash, it makes it very dangerous to the aircraft. And indeed, there have been a number of air crashes as a result of this in the past. No one is prepared to take a chance with people's safety. Passengers now face a long wait. The disruption is likely to last well into Friday. Emma Hayward, Al Jazeera. Oke. I made a prediction in 2016. Ada pertanyaan? You might have ignored it then. Do not ignore it now because it turned out to be extremely. Ada pertanyaan tentang cuaca sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Aman? Aman ya? Oke. Misalkan nih kan, pesawat, Pak saya mau bertanya. Ya, silakan. Misalkan pesawat udah terbang, apakah pesawat bisa menghindari gangguan cuaca? Soalnya kan kami pernah belajar geografi, kalau di bagian cuaca itu ada troposfer, atmosfer, udara yang kedua itu kan stratosfer. Kata guru kan, kalau bagian itu bisa menghindari gangguan cuaca. Itu apakah kalau pesawat sudah terbang bisa menghindari gangguan cuaca dari bagian-bagian cuaca yang lain? Terima kasih, Pak. Sama Maulida. Oke. Jadi kan di awal saya sempat bilang kalau pilot sebelum terbang dia akan mendapatkan informasi perkiraan cuaca tentang apa yang akan dia jumpai selama jalur penerbangan. Semuanya bentuknya adalah forecast. Forecast ini artinya perakiraan ya. Jadi kalau misalnya pesawat terbang nih dari Medan ke Jakarta misalnya. Begitu terbang dari Medan ke Jakarta berarti dia melewati semua pulau Sumatera ya. Terus dia ketemu ada katakanlah awan besar atau letusan gunung Merapi atau ada hujan es tadi. Nah, karena cuaca yang diterima bentuknya forecast, pilot ini udah ada ancang-ancang waktu pertama dikasih tahu. Karena ini kan udah ada bayangan. Di jarak sekian akan ada awan seperti ini, akan ada segini. Pilot dilatih untuk menghindari itu. Jadi misalnya nih, dia udah terbang, ternyata kata si kata si flight operationnya, Pak Kapten, cuacanya aman-aman aja, nggak ada masalah, terbang insya Allah aman. Gitu. Ternyata pas pilotnya terbang, nggak sesuai sama apa yang dia bilang. Ada awan besar hitam, terus ada petir-petirnya di dalam. Nah, apa yang dilakukan pilot? Pilot akan menavigasikan pesawat sesuai radar. Jadi dia pakai radar, pakai GPS ya namanya. Pakai GPS,
Dia akan hitung, oke, awan ini besarnya sekian, kita harus berbelok kemana, ketinggian berapa, arah kemana, dan ada apa di kiri kanan. Dia akan tanya sama first officer-nya berdua. Dia bilang, terus pilot yang satu lagi akan hitung, oke, kita bisa, Pak Kapten, Kapten kita bisa belok ke kiri, turun nanti sekitar 100 feet atau 100 kaki, terus kita banking left, terus bermanuver lah, pesawat begini dan gini. Kita akan mengalami keterlambatan karena menghindari awan ini sekitar 10 menit sampai ke tujuan. Nah, pilot akan panggil pramugari. Dia kasih tahu, ini depan kita ada cuaca nih, nah, semuanya hati-hati, kasih tahu penumpangnya, baca pengumuman. Oke, begitu sampai keadaan, pilot bermanuver menghindar sana, menghindar sini sana. Semuanya akan dihitung sama pilot, termasuk kalau menghindar berapa habis minyak. Sampai nggak ke tujuan, nah itu semua dihitung. Jadi kalau pertanyaannya, bisa menghindar? Bisa. Berpengaruh nggak si atmosfer dan lapisan-lapisan? Iya berpengaruh. Tapi itu sudah diprediksikan melalui data yang diberikan BMKG. Jadi pilot bisa menghindari, dan saya pernah tanya langsung ke pilotnya. Saya tanya, Cap, ini kalau misalnya ada awan besar sekali, terus kita nggak bisa menghindar, harus masuk ke awan ini. Kira-kira yang dilakukan apa? Jadi pilotnya bilang ke saya, di radar pesawat itu ada 3 kategori cuaca yang dilewati oleh pesawat. Dia ditandai dengan warna-warna. Kalau warnanya hijau, berarti dia bersih, aman. Kalau warnanya kuning atau oranye, ember kalau bahasa penerbangan, itu akan ada sedikit goncangan-goncangan. Pilot akan nyalakan tanda sabuk pengaman dan minta semua penumpang duduk. Tapi kalau misalnya warnanya merah, itu berarti berbahaya. Pilot sebisa mungkin menghindari. Terus saya tanya, terus kasusnya nih ada awan besar, terus pesawat harus masuk ke awan itu. Nah, dibilang sama pilotnya, kita akan lihat lapisan mana yang paling tipis awannya. Dia akan bermanuver. Dan pilot ada sekolah untuk itu. Jadi dia bisa menghindari cuaca yang tidak diinginkan. Gitu, Maulida. Terima kasih, Pak. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Lanjut, Niko. Misalkan nih, Pak, pesawat sedang keadaan badai, hujan deras, petir-petir, kan gitu, Pak. Apakah pilot ini mengambil keputusan untuk laju terus atau mengadakan pendaratan darurat untuk mencari bandara sekitar atau gimana gitu, Pak? Oke. Kalau awannya besar, ada petir-petir, ada ini segala macam, pilot nggak akan mendarat. Dia nggak akan mendarat di bandara, apa istilahnya? Dia nggak akan mendarat darurat di bandara udara selain yang ditujuannya. Kenapa? Kalau dia cuma hujan badai, katakanlah hujan badai, awan hitam atau segala macam, dia akan berpatokan sama radar. Jadi dia terbang buta. Dia akan ngelihat radar aja, mana yang warnanya hijau nih. Jadi di dalam pesawat itu ada layar itu bentuk peta. Petanya peta tentang keadaan awan di depannya. Pilot akan ngelihat nih, dia akan ngelihat. Dia akan ikutin yang warna hijau aja. Jadi warna itu bertumpuk-tumpuk deh, hijau, oranye, merah, karena dia awan besar. Pilot akan bermanuver. Jadi dia nggak akan ambil tindakan untuk mendarat darurat. Keadaan pendaratan darurat itu hanya kalau masalah teknis saja. Misalnya pesawatnya rusak, kebakaran, ada api. Tapi kalau karena cuaca, hampir nggak pernah saya dengar. Cuma waktu dia mau mendarat, cuacanya jelek, itu ada kemungkinan terjadi pendaratan darurat. Ini mau mendarat nih, pesawat. Pesawat mau mendarat, begitu sampai di runway, banjir runway-nya. Pesawatnya mendarat, tergelincir. Bisa. Itu bisa. Tapi kalau mendarat darurat karena keadaan cuaca, saya belum pernah dengar. Saya rasa nggak ada. Karena pesawat masih bisa bermanuver. Gitu, Niko. Oke, makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini Cut Bengi kena badai rumahnya. Oke, selamat bergabung. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi materinya. Ini sudah. Oke, GMT. GMT adalah kepanjangan dari Greenwich Mean Time, artinya waktu tengah.
Greenwich. Kenapa waktu tengah? Maksudnya adalah ya Hotman, Apriko. Ada yang bisa dibantu? Herman Sianenggolan, silakan, selamat. Oke, di kelas ini ada yang percaya bumi datar atau masih percaya bumi bulat? Kalau ada yang percaya bumi datar, kita nggak bisa lanjut di kelasnya, atau dia boleh ninggalkan ini. Ini soalnya pelajaran bumi bulat. Ada yang mengadopsi pemikiran bumi datar? Nah, kita anggaplah ya semua percaya kalau bumi ini bulat. Oke. Bumi ini kan bulat. Jadi seluruh dunia itu merumuskan sesuatu untuk menentukan. Jam 00 itu mulainya dari mana? Dari Indonesia kah? Dari Jepang kah? Dari mana? Dari mana nih? Setelah rapat ditentukanlah bahwasanya jam dunia itu yang dianggap sebagai jam 00 adalah di daerah GMT, Greenwich Mean Time. Sekitar Denmark dan Inggris kalau saya. Dia ini merupakan waktu acuan untuk negara-negara di dunia. Oke. Lihat di layar kalian itu ada peta dunia, dia di garis-garis kan, garis-garis ada garis-garisnya. Ini ada yang coret layar, boleh berhenti dulu, jangan temannya terganggu nanti. Anotasinya dimatiin aja tuh ya. Oke. Garis kotak-kotak ini mewakili 1 jam, mewakili jam yang terjadi di daerah tersebut. Coba kita lihat, Indonesia itu ada di mana? Coba, ada yang bisa bantu? Indonesia ada di mana? Ada di tanda +7. Plus berapa? +7. +7. Oke. +7. Indonesia ada di +7. Indonesia ini punya 3 waktu ya. Karena negara kita ini panjang, dari Sumatera sampai ke Papua, modelnya itu panjang negara. Jadi kita dapat 3 perbedaan waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah ya. Kalau saya nggak salah itu. Oke. Yang kita pakai sebagai acuan, kita pakai sekarang yang +7. Jadi kalau kalian ke luar negeri, di luar negeri tahunya Indonesia ini, Jakarta +7, karena ibu kota negara. Ikutannya +7. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gini. Kalau di Jakarta atau di waktu Indonesia Barat adalah jam 10 pagi, maka di Australia itu jam berapa? Indonesia, Jakarta, jam 10 pagi. Kalau di Australia, di Sydney-nya, di Melbourne, sisi paling ujung benua Australia, udah terakhirnya, itu kan +10 ya. Selisih berapa jam sama kita? Selisih 3 jam. Kita +7, dia +10. Jadi kalau kita jam 10, maka dia jam 13.00 atau jam 1 siang. Untuk apa kita belajar waktu? Ini yang perlu belajar ini anak airline staff. Karena untuk penghitungan tiket, misal kayak gini. Saya mau berangkat dari Medan, plus berapa? Plus 7 ya. Kan masih di Sumatera tuh petanya. Saya mau berangkat dari Medan jam 9 pagi. Menuju mana yang dekat? Menuju ke Arab Saudi. Mana Arab Saudi? Itu tahu kalian mana Arab Saudi? Di peta tuh. Mana Maulida? Anak geografi mana nih? Oke, anggaplah kalian tahu di mana Arab Saudi ya, Jeddah. Oke. Sekarang saya mau berangkat dari Medan ke Jeddah. Saya berangkat jam 9 pagi. Lama penerbangan dari Medan ke Jeddah adalah 8 jam. Kalau saya berangkat jam 9 pagi, harusnya saya sampai jam berapa?
Jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Oke. Saya betul nggak nyampe di Jeddah jam 5 sore? Atau waktu di Jeddahnya jam berapa? Jeddah itu waktunya +4. Kita +7. Siapa yang duluan dapat matahari? Jeddah. +4, Pak. Hah? Kita lah duluan. Kan waktu kita lebih awal. Kalau di sana jam 4 pagi, kita jam berapa? Jam 8, Pak. Jam 7. Jam 7. Jam 8 ya. Kalau mereka jam 4 pagi, kan bedanya 4 jam. Bedanya 3 jam. +4 Jam plus 7. 7. Oke, berarti jam 7 kan. Siapa yang duluan pagi? Indonesia, Medan, Pak. Ya, Medan. Oke, berarti waktu kita lebih cepat daripada waktu di Arab Jeddah. Saudi. Oke. Sekarang kita terbang dari jam 9 pagi ke Medan, dari Medan jam 9 pagi. Lama penerbangan 8 jam, harusnya kita nyampe di sana jam 5 pagi. Jam 5 sore. Tapi karena ada selisih waktu yang lebih lambat di sana, karena kita terbangnya, kalau kita terbang ke arah jam yang minus, berarti kan makin lambat ya. Ini +2, +1, -1, -3, berarti jamnya mundur. Kalau saya berangkat jam 9 pagi, menuju Jeddah, Jeddah itu +3 atau 4, otomatis saya akan mengalami waktu siang yang lebih lama. Karena kalau saya berangkat jam 9 pagi, harusnya sampai jam 5, tapi jam 5 ini kan dikurangi lagi selisih waktunya. Dikurangi 3 jam. Jam 5 kurang 3 jam, maka jam 2 siang. Jadi saya akan terbang, atau badan saya akan mengalami waktu siang yang cukup panjang. Jam 9 pagi, jam 10, jam 11, jam 12, udah jam 5 sore masih terang aja langit. Terus ke belakang, sampai di sana, saya harusnya makan malam, tapi di Jeddahnya atau di Arab Saudinya masih sore, atau masih siang. Inilah yang disebut dengan jet lag. Jam biologi saya berubah. Apa yang harus dipahami oleh anak-anak airline staff sama anak-anak GSE lah ya, GSE. Kalian harus tahu nanti ketibaan pesawat jam berapa, dari mana, waktu di mana, sampai di sini jam berapa, dengan memahami hafal dulu. Ibu kota negara ini waktunya GMT plus berapa. Indonesia plus berapa. Kalau sudah tahu selisih waktunya, tinggal ditambahkan jam penerbangannya. Saya kasih lagi contoh. Saya berangkat dari Sulawesi. Mau ke India. India plus 5. Saya berangkat jam 10 pagi. Lama penerbangan ke India 5 jam. Jam berapa waktu India saya sampai? Jam 12 siang, Pak. Jam 12 siang. Siapa tadi yang barusan jawab? Silviana Zain, Pak. Silviana Zain. Oke, makasih Silvi. Cukup paham? Ini harus dihafal memang tabelnya. Atau nanti kan sekarang kan zaman udah canggih. Kalian tinggal lihat kalau di ini jam berapa, ini jam berapa, ini jam berapa. Tapi paling tidak kalian tahu penghitungan waktu dunia ini kayak apa. Berikutnya. Cara membaca jam, tanggal, dan angka. Oke. Dalam dunia aviasi, itu ada beberapa cara untuk membaca angka, tanggal, dan nomor. Pertama, untuk pembacaan jam. Yang nomor 1 di atas kan 1500 HRS. Bacanya, pertama baca dulu yang angka 15-nya. Bahasa Inggris apa 15? 15. 50. Bukan 15. 15. Kalian cabut aja kerja kalian belajar bahasa Inggris ya. Oke. 15 bahasa Inggrisnya 15. Oke. Jadi yang pertama dibaca adalah 15.
Yang angka 02 biji itu dibaca. Jadi bacanya 1500 hours. Kalau sudah ada penyebutan 100, ada 100, itu berarti jamnya jam pas. Jam 2 pas, jam 3 pas, jam 12 pas, jam 11 pas. Kalau dalam penyebutan yang ada 100-nya, format waktunya itu 24 jam. Kalau jam 9 pagi, bacanya gimana, Putri? Putri Sandini. 0900 HRS, bacanya gimana? 900. Ya. 900 hours. Nasti, kalau jam 14.00 bacanya gimana? 1,200 hours. 14.00 apa coba? 14 bahasa Inggrisnya? 1400 hours. 1400 hours. Niko, kalau jam 23.00? Niko, tidur siang ya? Halo. Nah, coba 23.00 apa? 23.00, Pak. Nah. Lupa, Pak. Lupa? Cepat kali lupa. Banyak makan ikan ini, ikan betik nih. Musa Umar, coba. 2,300 hours. Good. 2,300 hours. Siapa yang pakai jam ini? Pilot-pilot. Kalau kalian GSA, biasa sering dia. Kalau dia ngomong sama kalian, Dek, nanti kita block on-nya 1400 hours ya. Berarti kalian udah tahu. Oh, berarti dipasang bloknya, pengganjalnya jam 2 siang. Berikutnya, ada juga penyebutan dalam bahasa Inggris itu jam 03.05 AM, 09.30 PM. Atau kalau kalian dalam bahasa kalian sekolah dulu, 15 minutes to 10, 20 minutes past 10. Ada yang bikin kita pening sedunia. Sekarang nggak usah lagi. Sekarang seluruh dunia tuh udah paham. Kalian sebut angkanya udah cukup. Datang orang bule ini nanya sama kalian, excuse me, what time is it? Kalian tinggal bilang, misalnya jam 9.27, tinggal bilang 9:27. 9:27. Jadi disebut dulu jamnya, baru menitnya. Jam berapa sekarang? Jam 10.20. 10:20. Mudah kan? Coba kita tes dulu. Sukri. Jam 11.20. Bahasa Inggrisnya apa? 11.20. Nah. Lupa juga kamu. Aduh, jangan lupa, ayo. Dahlia Alkansa, bantu. 11:20. Oke, 11:20. Nanti kalian tinggal pisahin in the morning atau in the evening atau in the afternoon. Jadi misalnya misalnya jam 9.30 pagi, 9:30 in the morning. 9.20 malam, 9:20 in the apa? In the night. In the evening. Kalau night, misalnya kalian bilang nih sama orang, good night atau good evening. Kapan kita baca good night? Kapan kita baca good evening? Kalau good evening, kalau kalian bertemu sama orang, misalnya ketemu sama orang bule malam ketemunya, atau siang ketemu sama orang sore dari jam 5 sampai ke jam 11 malam, itu biasanya disebutnya evening. Jadi kenapa? Karena good night ini untuk perpisahan. Good night, have a good rest. Good night, itu udah berpisah. Jadi kalau kalian baru jumpa orang good night, sir, dia pun heran. Baru jumpa mau pisah. Jadi penempatannya nanti tinggal ditambah. Oke, untuk jam udah paham ya? Tinggal tambah-tambah aja sekarang. Nggak usah pakai lagi 10 minute past 10, 10 minute to 9, nggak usah lagi. Langsung aja. Berikutnya penyebutan tanggal.
penyebutan tanggal yang paling benar adalah bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Bulan dulu, terus tanggal, baru tahun. Untuk tanggalnya, penyebutan angkanya itu pakai angka peringkat. Angka peringkat itu maksudnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya. Bukan pakai penyebutan angka biasa. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Contoh, Wilan Dwince. Coba tanggal lahir kamu sebutin dalam format yang ada di layar. Juli 30 2002. Ulang. Juli 30 2002. Bahasa Inggris lah, biar keren. Ulang. July 30. July 30. 2002. 2102. Tahun berapa tuh 2102? 200.000. Kamu anak milenial, anak masa depan kamu nih. Pakai mesin waktu jangan-jangan. Coba ulang. July 30, 202. Jangan pakai 100-nya lagi. Kalau 2000 berarti 20.000. 2002. 2002. Oke, good. Kalau untuk menyebutkan tahun bisa dua ya. Bisa kalian sebutin 2017 atau misalnya tahun 2010. 2010 boleh. 2012 boleh. 2011 boleh. 27 boleh. Orang paham. Mau bilang 2003, 2003 juga boleh. Ya, tapi format yang dipakai adalah bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Saya susah Pak nyebutinnya kayak mana. Ya udahlah, tanggal dulu habis itu bulan sama tahun boleh juga. Caranya kayak mana? Ditaruh off. 12 of April, 30 of July, 25 of December. Tahunnya sama, ditaruh off. Ya. Cukup paham ya sampai sini ya? Ini harusnya kita nggak perlu belajar lagi. Harusnya kalian tamat SMA udah jago, tamat SMP pun. Cuma karena cabut aja jadi agak susah. Yuk. Oke. Saya kasih waktu kalian 5 menit. Hafal PR yang saya kasih tadi. Nanti saya tanyain satu-satu. Ya. Yang pertama adalah 10 istilah penerbangan, tanggal lahir kalian dalam bahasa Inggris, ya. Terus 5 3-letter code, satu lagi bagian-bagian dari pesawat. Saya kasih 5 menit. Dari sekarang. Maaf Pak, 10 apa tadi Pak? 10 istilah penerbangan. Pokoknya kalian hafal lah. Saya tanya nanti, pokoknya waktu misalnya saya sebutin namanya. Edi Putra, langsung otomatis. RTA, STA, cancel, pokoknya 10 biji. Habis itu airline code, 3-letter code, 5. PDG ini, BTJ ini, SOC ini, dan seterusnya. Terus bagian-bagian pesawat. Ekor, buntut, roda, pentil, tak apa-apa, segitulah pokoknya. Oke? Pak, yang 3-letter code tadi Pak itu bebas Pak? Mau domestik atau internasional? Bebas. Pokoknya 3-letter code. Bagian pesawatnya berapa Pak? Bagian pesawatnya, mau pokoknya minimal 2.
Tapi janganlah 2. Masa ada berbulan-bulan kita belajar? Bulan-bulan. Lo berhari belajar cuma 2. Ya minimal 3 lah. 3. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, 5 menit ya. 10.05 kita mulai. Iya, Pak. Udah bisa kita tes aja ya. Tanpa berlama-lama kan. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Siapa nih kira-kira? Oke. Dari tengah-tengah ya, biar seru. Pak, belum loh, Pak. Ya, Pak, udah tes-tes mental aja. Siapa pertama nih? Elok Sirsha. Baru masuk lah, Pak. Hah? Elok Baru mana jawab. Elok? Elok, kok menghilang nih? Kalian jangan takut lah. Saya kalau kalian takut, saya susah. Karena kita udah belajarin kan dari hari pertama. Udah hajar aja dulu. Yang penting kan berani. Hajar aja dulu. Hajar aja. Salah-salah sedikit diketawa-ketawai orang kan biasa tuh. Dinamika dalam pelajaran. Ada yang ngeki-ngeki. Itu biasa. Oke, siap. Edi Putra Wijaya Manalu. Mana tadi? Hilang. Darius Waru. Mana Darius? Hilang juga. Siapa yang ada di sini? Sebentar. Marfuja, Sari Sinaga. Oh, ini ada si Edi. Edi, ayo Edi. Jangan malu-malu. Hajar aja. Gaskan, Le. Mic-nya mati. Ya, mau dengar kami. Nggak tahu. Hidupinlah dulu mic-nya. Edi. Di. Mak si Edi semangat kali baca. Nggak dengar lagi dah. Di, mic-nya mati, Di. Grounded, pesawat yang dinyatakan tidak dapat terbang. Arrival bagian kedatangan. Bagasi. Boarding, naik ke pesawat. Betul. Bagian keberangkatan. Cancel, pembatalan. Check-in, proses pendaftaran. Check-in, proses pendaftaran untuk mendapatkan boarding pass. Transit, berhenti di bandara yang bukan tujuan. Gate, pintu masuk. Satu lagi. Dispenser hall, ruang keberangkatan. Ruang keberangkatan, departure hall. Oke. Sekarang 3 letter code nih. 3 letter code. 3 biji aja lah. SIX, Sibolga, Dr. Ferdinand Tobing. Oke. SQT, Sibolga, si borong-borong, Silangit. Silangit, oke, SQT. SIW, Toba Samosir, si bisa. Dia masih ada itu bandaranya, Toba Samosir? Nggak tahu. RGT, Rengat, Japura. Oke. ADA, Turki, Andana. Andana di Andalusia. Oke, siap. Satu lagi, tanggal lahir. Tanggal lahir, Mei 2003. Tanggalnya tanggal berapa? Mei 2003. Oke, bukan Mei 2.
Kalau mau pakai May itu 2 of May. Kalau May itu kalau mau bulan dulu May 2nd. 2 Mei kan? Iya, Pak. Oke, mantap. Makasih Adi. Ini baru mantap. Yang penting kan berani. Ini baru anak Indonesia betul-betul nih. Coba Iya. Herlis yang baik hati mana? Herlis. Nah, coba Lis. Pertama tadi? Apa pertama tadi? 10 istilah penerbangan. Istilah penerbangan. Yang pertama, grounded, pesawat yang tidak layak terbang. Oke. Kedua, boarding, naik ke pesawat. Ketiga, cancel, pembatalan. Oke. Keempat, departure, bagian keberangkatan. Jangan biasa departure. Departure. Nah, biar Inggris sedikit. Yang kelima, descending, mendarat darurat di air. Apa? Salah. Ganti, Pak. Arrival, bagian kedatangan. Arrival. Baggage, yaitu bagasi. Oke. Udah berapa, Pak? Baru 2. 2 lagi. Taksi, sedang jalan di darat. Jangan bilang taksi. Taxiway, aspal, tempat pesawat jalan. Tempat pesawat jalan menghubung, yang menghubungkan runway dengan taksi. Siapa lahir? Siapa lagi? Lanjut, tanggal lahir. August 19, 2002. August 19, 2002. Good. 3-letter code? 3-letter code. KNO. Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, Deli Serdang. SGT, Bandar Udara Internasional Silangit, Siborong-Borong. TNG, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, oke. Good. Berikutnya. Hotmian Apriko Hutasoid. Istilah-istilah penerbangan. Ya. Arrival, bagian kedatangan. Arrival, jangan arrival. Arrival. Bagian kedatangan. Boarding. Naik ke pesawat, oke. Udah hilang siapa Apriko. Apriko. Oke. Apriko meninggalkan kita sejenak, jadi kita beralih ke Della Agustina. Yang 10 dulu. Yang pertama ada arrival, itu bagian kedatangan. Baggage ada bagasi. Boarding naik ke pesawat. Cabin crew itu kru kabin. Connecting flight pergantian pesawat. Transit itu berhenti di bandara lain. Dangerous good, barang-barang yang berbahaya. Cruising, sedang terbang datar. Crash, kecelakaan. Destination, tujuan akhir penerbangan. Ditching, mendarat darurat di air. Departure. Gimana, Pak? Satu lagi. Departure itu bagian keberangkatan. Departure. Jangan bilang lagi departure ya. Departure. Oke, ayo. 3-letter code. Yang pertama ada BKS, bagian Fatmawati Soekarno yang Hulu. Yang kedua LSX itu ada di Lok Sukon, Aceh Utara. GNS Buaka, Gunung Sitoli. AEG Aik Godang, Padang Sidimpuan. LSE Lasondre, Pulau-Pulau Batu. Gimana tuh Pulau-Pulau Batu? Baru dengar saya.
Nggak tahu, Pak. Yang domestik itu, Pak. Ya minimal kamu tahu lah daerah mana. Oke. Bagian Sumatera ini, Pak. Oke. Sumatera. Siap. Coba tanggal lahir. August. 26, 20 and 2. August 26, 20. 2002 or 2002. Oke. Good. Terima kasih. Michael. Owen. Sibuya. Ayo, Michael. Istilah-istilah ya. Ya, kamu ngelamar absek atau GC ya? Airline staff. Airline staff. Tapi rencana mau ganti jurusan, Pak. Belum selesai udah ganti jurusan. Oke, gas. Ya, Michael. Oke. Adult, seseorang yang telah berusia di atas 12 tahun. Oke. Apron, tempat parkir pesawat. Oke. Bagage tag, tanda bagasi penumpang. Baggage. Baggage tag, tanda bagasi penumpang. Booking, proses pemesanan dan pembelian tiket. Good. Landing, saat pesawat sedang terbang naik. Child, anak dengan ketentuan usia 2-12 tahun. Departure, keberangkatan. Per, harga tiket. Fare. Harga tiket. Infant, bayi berusia 0-24 bulan. Oke. Metal, benda-benda berunsur logam. Oke. Descending, pesawat sedang terbang turun. Oke. Transit, pemberhentian antara kota keberangkatan dan tujuan. Oke. 3-letter code. Oh, oke. 3-letter code. BTH, Bandar Udara Hang Nadim, Batam. Bagus, terus. PDG, Bandar Udara Minangkabau, Padang. Ya. PLM, Bandar Udara Mahmud Badarudin II, Palembang. Ya, Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Terus. Tanggal lahir? Januari 23. Januari 23rd. 2003. Oke, Januari 23rd, 2003. Good. Terima kasih, Mikael. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, waktu udah nggak memungkin lagi untuk bertanya ke kalian. Jadi yang hari ini selamat ya selamat. Cuma kalian nanti untuk pertemuan mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu yang nggak ditanya hari ini, soalnya sama, tapi nggak boleh sama jawabannya dengan yang dijawab hari ini. Jadi nggak ada lagi tuh yang disebutin hari ini, cancel, terus apa tadi, departure, nggak boleh lagi disebut. Ya, yang tadi disebut sama Edi, yang disebut sama Apriko, yang disebut sama Mikael, sama Della, sama kawan-kawan yang lain, itu nggak boleh lagi disebut. Oke? Plus, ada bonus sama kalian. Kalian bonusnya fonetik alfabet. Ya? Oke. Bagian pesawat tadi Pak nggak jadi ya Pak? Oh iya, saya pun lupa, nggak diingatkan. Cobalah Herlis penutupan bagian pesawat, 5. Nggak tahu Pak. Iya, kamu lagi ingatin nggak tahu. Oke. PR nanti saya ingatin sama ini ya, sama Faris. Apa yang harus dihafal. Pertemuan berikutnya kita akan tanya jawab sebelum persiapan ujian. Oke, dari saya untuk hari ini saja. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya sebelum di close, dipersilakan. Pak, kapan ujiannya Pak? Ujian harusnya tuh harusnya tuh kalau kalian liburnya sebelum tanggal 24 berarti ini Senin, Rabu, hari Jumat harusnya. Jumat. Jumat. Tapi kalau misalnya Nadaria bikin kalender baru, ujiannya itu harus langsung, artinya kalian harus datang, itu saya nggak tahu juga. Tapi agenda saya itu pertemuan berikutnya ini kita akan recap pelajaran dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu kita ulang semuanya, tapi kesimpulan-kesimpulan ya, garis-garis besarnya aja.
terus hari terakhirnya ujian. Cuma nggak tahu apakah ujiannya itu diganti sama pertemuan langsung atau enggak, saya nggak tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Pak. Siap. Selesai? Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang lain. Yang belum belajar, belajarlah. Ya, mana nih Indonesia mau maju kayak gini masyarakatnya. Ayo belajar, belajar. Jangan kalah sama COVID-19, sama Corona, sama Corolla. Belajar. Yang gantiin kami-kami nanti di industri 4.0 ini, ya kalian. Kalau kalian nggak siap bersaing, ya game over lah gitu. Balik lagi ke zaman penjajahan, yang dijajah ekonomi. Kita cuma nonton aja. Jadi belajar yang rajin, ya, hafal-hafal ini kan nggak berdosa. Jadi dihafal, dibaca, tanya-tanya sama kawan, bikin grup-grup kelompok kecil untuk belajar. Ini karena waktunya 1 jam, saya nggak bisa memaksimalkan pertemuan terlalu lama, karena megang HP ini nggak nyaman kalau udah 1 jam, pasti capek. Makanya kita putuskan gimana caranya supaya kalian nyaman belajar, handphone nggak panas kalian pegang, bisa suasana di mana aja, tapi pelajaran dapat. Jadi ini semuanya memang tergantung sama kalian, ya. Oke, dari saya itu aja. Saya serahkan ke Nadaria Aviation Center. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa lagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. I'm sorry. Wow. SMP, euy. Edi, apa kabar, Le? Baik, Woi, buat grup WA ayo. Salawar. WA aku yang lama, Le, udah aktif. Melsa, dek tahu. Tubis. Buat grup WA ayo. Salawar. Kami udah GSE. Masukin aku. Tanya lah itu siapa yang admin. Aku nggak admin. Siapa yang admin? Coba kasih tahu dulu. Edi. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini untuk materi aviation knowledge. Untuk selanjutnya, sama seperti waktu-waktu yang sebelumnya akan kita share kembali informasi materi melalui WA ya, Dek. Iya, Siap, Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Edi minta. Wow. SMP. Wow. SMP. Hey. Wow. Edi minta WA. Salawar. Rukiah gitu, Rukiah. Endorse. Minta apa jadi YouTuber ini? Halo. Admin. Tadi sama ya. Allah, ngopelnya cuma Wow. Michael, jangan kamu Michael. Woi, minta WA. Jangan. Jangan sampai ngemis. Puasa. Jatuh kali harga dirjo. Ya. Cangkau. Nanti buat WA Pak. Yang kena orang itu ya. Wow. Anak GSE ini. Salah. Jadi. Hobi main futsal ya? Tuan. Hilangkan kurang. Jangan gitu. Gak mau aku menentukan sama kau.
Jangan nyamut. Kok penjelasan lah. Ready? Nah. Sana Kromat 1. Beneran. Di main futsal. Pertama. Apa? Inilah rasanya. Langkah dulu ke bapaknya ini. Kalian lagi alergi ya, Ibu Uda. Jangan amat. Oke. Itu anak KPOP itu. Aku ibu enggak. Jangan, kasihan loh. Jangan ya. Enggak, aku tuh enggak kan. Terus. Langkah dulu sama bapaknya. Amat, Udah terus enggak sini? Kosong kelas. Kalau ada semua amat. Jadi kok nggak dimatikan? Berarti kan bisa langsung. Amat. Dibiarkan aja nih, lagi mau berinteraksi aja. Oh, udah nggak ada les. Jadian bodoh. Jangan amat. Aku kok nanti kau. Kau gatal kali kau. apa? Enggak boleh kayak gitu, Mak. Mage. Nita nengok, Nita aku takut gini loh. Jangan. Jangan kamu. Hidup. Laki boy. Apa? Jangan lama. Nita. Aku gini jadinya loh. Ya aku saja. Amat. Iya, bilangkan bapaknya, Jit. Bilangkan aja bapaknya ini bandel ini. Tengok tuh bapakmu dah. Oh, jangan teriak-teriak lah. Jangan. Oke, tolong. Aduh, aku pulang kok. Mamang. Bisa di sini biar. Mamang. Berpikir. Tolong sampaikan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Sama selalu tersebut dalam doa. Guys, saya pamit dulu guys. Nih. Wah, sini. Bukan buat. Apa?
Saya duluan ya mau buat kue lebaran. Dah. Jangan lupa bagi-bagi ya. Dadah semuanya. Jangan lupa dibagi-bagi ya. Ya. Gue tidur. Oke, see you sarangnya. Anggota rebahan. Bukan anggota rebahan. Iya. 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 Kita lanjut anime Titanic ya guys. Oke, sampai jumpa besok. Besok apa? Apa masih di jalan? Ngewijir. Mana bawang? Nasti. Beli apa sudah? Bisa. Saya ada belai. Tina. Lewat deh. Apa? Kenapa kasih ini? Nas. Coba masih di jalan sambung. Cynthia. Nasti Simar Mata. Apa? Range. Laporan kepada staff. Hai. Lapor. Coba kasih mati. Laporan selesai. Cynthia. Laporan selesai. Ribet kali. Cynthia Limbang. Wow. Ya. Iya. Aku lihat tadi itu. Maulida. Jadiin tuh. Jadiin tuh. Tidak apa. Pribadi ya apa? Iya loh. Hah? Jadi ya. Kan mana yang kan anaknya kan yang kelompok anak. Pedle. Hai semua kawan-kawan grup Nadaria, pengen cek dah itu. Men, tanya bawanya le, masih yang pribadi kon juga ti kiban. Biar tanya mak dulu cina ngerti ya. Astagfirullah. Kah yang kamu? Pasal tanya le ya. 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 Nasti Simar Mata. Ya. Oh, kenapa? Nenggo ya.
Kanga tahu aku. Mana merasa? Tahu baru. Nih Goya. Dia ya. Dia. Gashima. Mel. Wan. Lu ya debit. Jet debit. Ini aku paham bukan. Ya, debit lah. Men. Wan. Debit lah. Bella mau lihat. Ini debit. Jadi ya. Yang enak. Yang kelompok kan? Oh. Dan yang bawanya hati gembombong kalan. Gembombong tayang pemakai bahasa Aceh mana mau pemawa. Hai, gue tahu menekan. Maka pila gawayang akan. Men, tanya bawanya nih, Mbak. Masih yang kelompokan kan. Karena nyanyi tulis lemis. Liba. Cen Mbak. Cen Liba. Boleh tanya nggak? Blackpink. Cendra, boleh tanya nggak? Apa? Kan ada yang disuruh sama Miss belum dah? Miss Lydia. Miss Lydia, kan ada disuruh kita buat itu jadi yang kelompok tuh. Ulangi dulu. Kan ada yang disuruh sama Miss, kita kan disuruh kayak kelompok tuh, itu jadi. Nggak tahu juga, soalnya kan di classroom dibuat cuman yang apa itu pribadi. Oh, yang pribadi aja kan? Iya. 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 Cen. Mana? Sama pribadi. Kita tahu lah di dalam juga tuh. Cen. Nah. Cen. Iya. Kita disuruh buat sama Miss itu kan yang pribadi kan? Itu nggak disuruh nulis kan? Iya. Disuruh ketik aja kan? Langsung diketik aja katanya. Itu di mana? Ketik. Di classroom terus itu? Langsung diketik di classroom. Nggak bisa. Udah dicoba. Ya. Udah kalian kirim? Belum, karena nggak bisa. Belum. Kita tulis aja lah. Tulis aja kan? Iya. Kalau nggak bisanya. Nanti udah nggak terima kayak mana? Kayak mana? Mengeluarkannya. Mengeluarkan. Ya udahlah ya, makasih ya. Iya.
Okay, see you next time. Mel, tubit Mel. Tubit. Ya. Keluar yuk. Nggak ada bahasan lagi kan? Dadah. Sampai jumpa. Ayolah. Jago dong ngecek. Tuh si I udah kan buru-buru makan, buru-buru ini. Si I udah barengan. Dragon. Harap sorry. Banyak. Matanya selalu tahu. Ini itu nggak sih? Yang pakai sinar mata itu bukan namanya.